Sebuah tim Pokemon lebih dari sekedar kumpulan anggotanya, tetapi juga memiliki satu anggota yang all-rounder dapat membuat pertempuran berjalan jauh lebih lancar. Beberapa Pokemon tidak memiliki spesialisasi tertentu, tetapi kuat dalam serangan dan pertahanan, serta dapat melawan sebagian besar jenis Pokemon tanpa banyak dirugikan. Klasifikasi Pokemon sebagai spesies yang bisa dibilang serba bisa bergantung pada statistik, efektivitas tipe, moveset, dan potensi kemampuannya. Jika pemain kesulitan menghadapi lawan tertentu, nah mereka dapat menggunakan salah satu yang serba bisa ini untuk menetralkan kekuatan lawan sekaligus memberikan kerusakan juga. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Gholdengo. Gholdengo mungkin salah satu Pokemon generasi ke-9 tersulit untuk didapatkan atau dievolusikan di Scarlet and Violet. Tetapi ya tentu saja sepadan dengan hasilnya. Pemain bisa mendapatkannya dengan mengumpulkan 999 koin Gimmighoul lalu menaikkan level Gimmighoul tersebut. Gholdengo memiliki tipe Steel Ghost yang luar biasa, memberinya 3 kekebalan tipe dan 9 resistensi. Gholdengo mungkin sangat berpengaruh di special attack, tetapi semua statistik lainnya masih sangat bagus dan juga seimbang, sehingga dapat dimajukan pada keadaan apapun untuk mengantisipasi musuh yang dihadapi. Shedinja. Meskipun statistik HP Shedinja yang sangat-sangat rendah membuatnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi monster yang serba bisa, tapi gimmicknya lah yang membuatnya dapat ditempatkan di hampir semua formasi tim. Ability Wonder Guard Shedinja ini berarti ia hanya menerima kerusakan dari serangan yang super efektif padanya, yang dalam hal ini berarti hanya serangan tipe Flying, Rock, Ghost, Fire, dan Dark yang berpengaruh padanya. Nah, bayangkan saja jika tim lawan telah tersisih dan mereka tidak memiliki tipe yang tepat. Shedinja dapat dengan mudah menyapu bersih lawannya. Memasukkan Pokemon ini ke dalam tim sebagai kartu as bisa menjadi strategi yang tak terduga dan cara yang menyenangkan serta unik untuk menang, ya kan? Thundurus. Pokemon Legendary hampir selalu lebih kuat daripada Pokemon non-Legendary, dan Thundurus pun demikian. Meskipun Pokemon ini memiliki statistik pertahanan yang sangat minim, tapi kecepatan, attack, dan special attack-nya sangat bagus. Bahkan statistiknya yang lebih rendah tadi pun hampir tidak akan mempengaruhinya. Thundurus adalah contoh hebat Pokemon yang sangat lengkap. Dengan memberikan ia item dan juga move yang bagus, Pokemon ini sangat berbahaya untuk lawannya. Ability Defiant-nya juga memungkinkan Thundurus mengubah pengurangan statistik apapun menjadi peningkatan attack-nya. Raichu. Meskipun Pikachu adalah maskot Pokemon, Raichu lebih unggul dalam pertarungan dalam banyak hal. Pokemon tikus ini memiliki statistik kecepatan yang lumayan, yaitu 110, dan attack serta special attack-nya yang seimbang membuatnya dapat berfungsi sama baiknya sebagai petarung fisik maupun khusus. Raichu dapat menyerang dengan kuat menggunakan jurus-jurus kayak misalnya Pulse Switch atau bahkan Brutal Swing, tetapi ia juga memiliki banyak jurus pendukung lainnya dan ability statiknya yang bisa mengganggu beberapa keadaan pertempuran untuk lawannya. Raichu adalah contoh dari salah satu Pokemon all-rounder yang sayangnya sangat diremehkan. Coalossal. Evolusi terakhir Rolycoly ini memiliki beberapa sifat kuat yang menjadikannya pilihan yang tepat di hampir semua tim. Dengan 110 HP dan 80 untuk attack dan special attack-nya, Coalossal dapat menyerang dengan keras dan tentu saja menerima serangan balasan tanpa takut gitu. Kelemahan terbesarnya adalah 30 kecepatannya. Tetapi itu mudah diatasi dengan ability yaitu Steam Engine-nya. Jika Coalossal berhasil menghadapi serangan tipe air, kecepatannya akan meningkat 6 tingkat gitulah, menghasilkan peningkatan 4 kali lipat untuknya. Ini akan menempatkannya di level yang sama dengan Pokemon Spitter lainnya, dan combo dengan semua move-nya akan sangat membantu dalam pertempuran yang tak terduga. Crown Sword Zacian. Maskot dari Pokemon Sword ini sangat kuat dalam pertempuran, sesuai dengan reputasinya di dalam game yang merupakan legendary Pokemon. Dan saat diberikan item bernama Rusted Sword, Zacian akan berubah menjadi Crown Sword Zacian, meningkatkan serangan dan kecepatannya hingga ke level yang sangat tinggi. Saat dalam wujud Crown Sword ini, Zacian menjadi Pokemon bertipe Steel Fairy dan mendapatkan banyak sekali daya tahan, yang berarti hampir mustahil untuk dikalahkan juga.
Dengan jurus-jurus kuat yang juga bisa ia pelajari, hampir tidak ada yang bisa menghalangi Pokemon ini. Dan tak heran bisa sangat populer di pertarungan pemain game gitulah. Grimmsnarl. Hampir semua Pokemon di tim bisa mendapatkan manfaat dari peningkatan pertahanan, dan Grimmsnarl adalah salah satu Pokemon terbaik untuk mencapainya. Ability Prankster-nya memungkinkan semua move statusnya berjalan terlebih dahulu, sehingga ia dapat mengaktifkan kayak refleks dan juga like screen gitu tanpa takut akan serangan balasan. Grimmsnarl paling cocok ya dalam pertarungan ganda gitulah, dimana perisai pertahanannya akan langsung menguntungkan sekutunya. Namun bahkan dalam pertarungan 1 lawan 1, Grimmsnarl dapat menghasilkan damage yang sangat besar. Incineroar. Pokemon starter tipe Fire dari generasi ke-7 ini merupakan rekan setim yang luar biasa di segala medan pertempuran. Begitu memasuki medan perang, kemampuan intimidasi Incineroar ini akan mengurangi efektivitas tim lawan. Ia dapat menyerang dengan fake out dan juga mendapatkan giliran yang sangat bebas. Semua jurus terbaik Incineroar memiliki kerusakan tinggi dan efek tambahan yang ngeselin banget. Dari awal pertarungan hingga akhir, Incineroar adalah Pokemon yang serba bisa dan juga ideal. Dan itu juga alasan kenapa Pokemon ini begitu populer di generasinya. Kingambit. Kingambit adalah salah satu desain Pokemon generasi ke-9 yang cukup keren ya, dan menghadirkan estetika samurai pada tipe Steel Dark-nya. Kingambit memang lambat, tetapi mengimbanginya dengan statistik pertahanan yang sangat luar biasa dan statistik serangan yang pastinya sangat berpengaruh ya cukup menutupi speednya tersebut. Kecepatan Kingambit yang buruk bahkan tidak berpengaruh dalam situasi tertentu, karena ia menguasai Sucker Punch. Dengan moveset Kingambit yang luar biasa, resistensi tipe dan juga kekebalannya, serta pertahanan dan serangan yang baik, ia akan cocok dengan tim manapun. Anihilep. Anihilep adalah tambahan baru lainnya untuk dunia Pokemon di generasi ke-9 sebagai evolusi kreatif untuk spesies Pokemon yang udah lama ada, yaitu Primeape. Anihilep telah membuat keluarga Mankey lebih layak untuk permainan kompetitif, berkat tipe Ghost Fighting dan statistiknya yang seimbang. Anihilep punya statistik special attack yang buruk ya, tapi itu juga bukan masalah. Anihilep tidak memiliki banyak resistensi atau kekebalan tipe yang bagus, tetapi ia tetap dapat menemukan tempatnya di banyak tim. Apapun tema atau fokus tim yang dibangun oleh seorang pelatih tersebut, Anihilep ini tetap bisa digunakan dan menjadi kartu as juga. Dan itulah beberapa Pokemon yang bisa dibilang serba bisa untuk segala tim yang dibangun oleh pelatih. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.